Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Joni, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah ini mengenai 4 operator dengan jumlah bioskop dan layar terbanyak di Indonesia per tahun 2018. Kita tayangkan data historikalnya saja. Kami kompilasi datanya dari filmindonesia.or.id. Untuk Cinema XX1, jumlah bioskopnya ada 186 bioskop. Secara jumlah layar, nampaknya Cinema XX1 memiliki jumlah layar terbanyak dibandingkan dengan operator-operator lainnya, sebanyak 1024 layar. Sementara untuk CGV terdapat 54 bioskop, jumlah layar terdapat 331 layar. Sementara untuk Cinepolis, dulunya namanya adalah Cinemax, ini memiliki 48 bioskop dan memiliki 239 layar. Sementara itu New Star Cineplex memiliki 20 bioskop dan memiliki 42 layar. Ya, Pak Joni, ini saya dapat datanya sampai dengan tahun 2018. Mungkin Anda bisa sampaikan data terupdate, sehingga kemudian ini menggambarkan bahwa memang pada saat masuk pandemi COVID-19, bioskop banyak ditutup, terdapat pengurangan jumlah bioskop, dan terdapat pengurangan jumlah layar. Ya, saya koreksi sedikit ya. Untuk 2020, itu XS1 itu 218 gedung. Layarnya 1182. Baik. Kemudian untuk CGV itu 68 gedung, layarnya 397. Kemudian Cinepolis 62 gedung, layarnya 308. Nah, kemudian ada yang independen ini. Jadi kalau di total semuanya gedungnya ada 407. 407, layarnya 2054 layar. Tuh yang up to date. Baik. Datanya, gitu. Terima kasih atas update-nya Pak Joni. Oke, tadi Anda sampaikan bahwa memang untuk bioskop-bioskop berjaringan, oke lah, mereka kemudian dapat bertahan lah melalui pandemi COVID-19 ini di tengah penutupan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan yang independen-independen? Pengurangannya sudah berapa banyak sejauh ini? Jumlahnya ya? Ya, sebetulnya begini, bukan pengurangan ya, belum buka. Ya, Baik. Belum buka. Jadi artinya di daerah itu kan kebijakannya kan berbeda dengan di Jakarta. Ya. Jadi ketika Jakarta masih gonjang-ganjing, gitu, dari mulai 25% kapasitas dan seterusnya, daerah sudah boleh buka, gitu loh. Nah, itu problem di daerah tidak seberat di Jakarta. Protokol kesehatannya sama, cuman kan penilaian daerah itu beda-beda, gitu. Boleh buka, ada yang sudah buka, disuruh tutup lagi. Ada memang yang belakangan ini ada sampai 10, Cinepolis, gitu, dia tutup lagi. Ya. Dia tutup lagi karena dilihat, ya itu tadi, kerugiannya besar sekali, gitu loh. Jadi bukan ditutup oleh pemerintah, menutup diri. Baik. Itu ya, untuk independen juga demikian. Ada yang disiasati begini, Mas. Kalau 7 hari kalender ya 1 minggu itu ditutup Senin, Selasa, Rabu, itu nggak buka. Yang bukanya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa? PLN untuk Senin, Selasa, Rabu itu sama dengan hari-hari lain. Jadi kita kurangin. Kenapa? Penonton itu memang udah tradisinya. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu itu dia turun habis itu, terjun payung untuk ke bawah itu penontonnya. Kecuali film-film yang betul-betul diminati, box office dan sebagainya. Nah, naik lagi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu termasuk bioskop saya lakukan itu untuk menghemat listriknya, Mas. Baik. Itu loh sebetulnya. Ya, berarti yang terjadi adalah menutup diri untuk sementara, bukan permanen ya, Pak Joni? Sementara belum permanen. Baik. Belum permanen. Baik, artinya secara jumlah. Kalau memang permanen, kita umumin seluruh Indonesia nanti, kalau perlu, ya kan? Baik. Cuman saya minta pada mereka tetap dong, kita jangan dituduh nanti cuma mau menang untung-untungnya doang. Ini kan sudah berbulan-bulan dibuktikan. Mudah-mudahan lah 3 bulan ke depan ini pemerintah mendengar, himbauan dari kita melalui media-media, coba. Dan sudah ada. Jadi saya jangan disalahkan juga. Ekonomi kreatif ini sudah melakukan pendekatan dengan kami. Permasalahannya bukan ekonomi kreatif ini yang mengeluarkan uang. Kan kebijakannya ada di Departemen Keuangan. Itu problemnya. Tapi namun demikian kita tetap kerjasama, karena ada satu lagi hal yang kita juga
menghormati ekonomi kreatif adalah undang-undang Omnibus Law itu ada satu ketentuan pemerintah pusat boleh mengeluarkan ketentuan tentang pajak distribusi tentang bioskop, tentang hiburan. 10% umpamanya, rata-rata. Sekarang kan belentang-belentong, ada 15, ada yang 25, ada yang 20, ada yang 10. Pajak untuk hiburan bioskop. Nah ini yang akan diseragamkan nanti. Dan sekarang mereka sedang bikin naskah akademis, mungkin ini insya Allah untuk jangka panjang itu. Baik. Itu Mas. Ya, Pak Joni, pada saat jeda tadi kita sempat berbincang bagaimana sebetulnya distributor film ataupun produsen film kemudian mereka belum terlalu merasa yakin untuk mendistribusikan film ke bioskop-bioskop karena jumlah penontonnya memang belum banyak dan operasional juga kemudian masih terbatas untuk jam operasional dan juga hari operasional dari bioskop. Artinya secara supply film sebetulnya masih belum bisa support proyeksi optimisme dari teman-teman industri bioskop setelah vaksinasi, Pak Joni? Ya, betul. Jadi, ya gimana ya, kita semua kan susah ya. Nggak ada di muka bumi ini yang senang sekarang, semua susah. Nah, termasuk kami juga sebagai pengusaha bioskop, yang selama sebelum pandemi ini kan hubungannya kan mesra sekali, gitu. Mereka pada datang, minta layar sekian, kurang layar, dan sebagainya. Dengan beberapa cara. Tapi ketika kadang seperti ini, mereka hilang semuanya. Gitu loh. Memang kita maklum, kalau dia memutarkan dengan penonton sekian, kan biaya operasional, biaya pembuatan filmnya kan cukup besar gitu ya. Satu. Kemudian juga ada alternatif ya, yang saya sebutin lah. Gitu. Nah ini hal yang menurut saya secara psikologi kita juga, ya ternyata tidak selamanya suka sama-sama, susah sama-sama juga, enggak selamanya. Enggak apa-apa, itu no problem. Kenapa? Internasional pun demikian. Baru dikeluarkan karena kan Wonder Woman, gitu. Nanti bulan Maret kalau tidak salah ada lagi film besar lagi akan diturunkan. Karena market Indonesia itu dikhawatirkan masih. Di internasional Wonder Woman itu meledak ini. Jutaan penonton itu. Baik. Nah, masalah film ini ada dua importir ini adalah dari Amerika. Amerika juga ada dua, Amerika independen, kemudian Amerika yang box office, gitu, yang MPAA. Yang ketiga adalah film nasional kita. Ini udah 130 lebih loh film nasional kita ini, belum tayang, gitu. Nah itu problem sekarang. Nah makanya saya katakan tadi, kalau vaksinasi ini memberikan optimisme pada masyarakat, gitu, dan itu tidak diributkan, insya Allah mereka akan datang ke bioskop, gitu. Kapasitas sih nanti aja lah, biar 50% juga kita juga lakukan dulu lah. Karena protokolnya juga di situ kait-mengkait lah gitu. Baik, ya. Pak Joni, langkah paralel apa yang dilakukan oleh operator bioskop ataupun mungkin dari asosiasi lah kepada produsen film agar kemudian ketika memang setelah vaksinasi selesai, ekonomi pulih, masyarakat juga kepercayaannya juga pulih, agar pada saat itu kemudian saatnya datang, film juga sudah siap untuk disuplai? Ya. Jadi kami itu dengan mereka itu sudah seperti saudara satu rumah ya. Itu problemnya sekarang. Tapi kalau udah nyangkut uang, kan orang nggak bisa bawa saudara soal uang. Gitu? Nah itu kita hormati lah, kita hormati. Biar aja lah secara alami ini berjalan. Gitu? Kalau memang nanti penontonnya tambah baik, insya Allah mereka juga akan datang. Gitu? Sekarang susah kita ajak, nanti kalau rugi terjadi kan kasihan. Kita disalahin lagi, padahal kita juga udah rugi gitu. Ya udahlah, kita alami aja. Saya yakin kok, karena apa? Kan mereka tuh kan punya jargonnya kan hebat itu. Film nasional adalah budaya bangsa, kebanggaan bla 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 bla, gitu kan? Oke, kita hormati, tidak ada masalah. Nah, cuman tolong sekarang kebijakan pemerintah ini yang justru yang lebih penting. Itu memberikan semangat juga gitu loh Mas. Ya, dan yang paling penting adalah konsisten. Dari situ kemudian teman-teman operator bioskop ini bisa mengikuti begitu ya. Baik, betul. Pak Joni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu. Semoga kemudian momen kebangkitan dari industri bioskop di Indonesia pasca vaksinasi ini kemudian dapat dirasakan dan juga didukung oleh semua stakeholders dari pemerintah, operator, dan juga dari masyarakat. Karena saya sudah kangen sekali untuk nonton film di bioskop. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Pak Joni.
Joni. Sampai jumpa. Amin, amin. Terima kasih, Mas. Yo. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.